Ya, main catur itu. Ya. Jadi ilmunya Allah Ta'ala dengan ilmunya kita beda. Kalau ilmunya Allah Ta'ala itu bukan dari hasil sesuatu, tapi kalau ilmunya kita karena hasil sesuatu. Ya, jadi beda ya. Ilmunya kita dengan Allah Ta'ala itu beda. Jadi jelas pokoknya ilmu seluruh makhluk ini kalau digabung jadi satu, diibaratkan dengan ilmunya Allah Ta'ala itu ibarat kita celupkan air kita di laut, kemudian kita angkat satu tetes, itu ilmunya seluruh makhluk. Sedangkan lautan yang luas itu adalah ilmunya Allah Ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala senang dengan orang yang pintar, dengan orang yang belajar ilmu. Kenapa? Ilmu itu salah satu sifatnya Allah Ta'ala. Salah satu sifat wajibnya Allah Ta'ala itu adalah berilmu. Allah itu punya ilmu, makanya Allah senang dengan makhluknya yang belajar ilmu. Ya. Sampai-sampai Allah sendiri berfirman Pak dalam Al-Quran, yarfa'il ladzina amanu minkum wa utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang di antara kalian yang beriman dan orang-orang yang belajar ilmu agama atau mempunyai ilmu beberapa derajat, kata Allah Ta'ala. Jadi bedanya orang yang beriman tapi nggak punya ilmu dengan orang yang beriman dengan orang yang punya ilmu beda, Pak. Ya. Kalau orang yang beriman tapi nggak punya ilmu, cuma ibadah nggak tahu ilmunya, itu cuma dapat 1 derajat. Tapi kalau dia beriman dan punya ilmu, derajat beberapa derajat. Ini ayat Quran ini ditafsiri oleh sahabat Nabi Abdullah bin Abbas. Perbedaan orang yang beriman nggak punya ilmu dengan orang yang beriman dengan punya ilmu, itu perbedaannya 700 derajat. Derajat pertama menuju derajat kedua seperti perjalanan 500 tahun. Jadi Anda kalikan sendiri aja, 700 kali 500. Jadi nggak sama orang yang pinter, ya beriman pinter dengan yang beriman nggak pinter, itu beda, jauh. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk belajar. Karena apa? Orang yang belajar itu diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Makanya Rasulullah mengatakan tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi laki-laki maupun perempuan yang mengaku beriman kepada Allah Ta'ala. Harus punya ilmu, tidak boleh tidak, Pak. Maaf, Islam tidak senang umatnya bongol, itu nggak senang, Pak. Harus pinter, harus pinter. Minimal ilmu yang berkaitan dengan ibadah wajib seperti sholat 5 waktu, mengeluarkan zakat, puasa di bulan Ramadan, kemudian naik haji, itu minimal itu Anda harus tahu ilmunya. Ya, harus tahu ilmunya. Masalah sholat, gimana rukun-rukunnya sholat, ada berapa? Apa yang dimaksud rukun sholat berdiri, apa yang dimaksudkan rukun sholat membaca Al-Fatihah, kemudian hal-hal yang membatalkan sholat, kemudian bagaimana cara wudhu, karena wudhu ini salah satu syaratnya sahnya sholat. Ya, bagaimana cara wudhu yang benar, bagaimana istinja, karena istinja suci ini salah satu syaratnya juga sahnya sholat. Itu harus dipelajari, nggak boleh tidak. Ya, maaf kalau kita cuma ibadah tanpa didasari dengan ilmu, Pak, maaf bakal tertolak. Ya, bakal tertolak. Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dan setiap orang yang beramal melakukan ibadah, sholat, puasa, zakat, haji tanpa didasari dengan ilmu, niscaya ibadahnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas, Pak, beda, Pak, orang yang punya ilmu dengan orang nggak punya ilmu. Makanya maaf, sesibuk apapun kita ini dianjurkan untuk selalu mencari ilmu, apalagi ilmu yang berkaitan dengan ilmu agama. Wajib. Sampai-sampai kata Nabi Muhammad, la faqihun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abid. Satu orang yang pintar dengan ilmu fikih, ya, berkaitan dengan ilmu agama, ya, syariat, dia pintar, satu orang saja, kata Nabi Muhammad, itu setan lebih susah ganggu satu orang ini daripada 1000 orang yang ahli ibadah tapi nggak punya ilmu agama. Bisa Anda bayangkan? Ini Nabi loh yang mengatakan. Anda umpamanya sholat, tahu rukunnya sholat, tahu hal-hal yang membatalkan sholat, itu setan lebih susah ganggu Anda daripada 1000 orang yang sholat tapi nggak tahu rukun-rukunnya sholat. Kenapa? Karena orang ini tahu syariat, sesuai dengan syariat, jadi harus diganggu ini orang. Kalau yang ini nggak tahu syariat, nggak usah diganggu, sudah nggak diterima ibadahnya oleh Allah Ta'ala. Nggak perlu, setan tinggal santai duduk kipas-kipas di pojok situ. Kenapa? Nggak usah diganggu, sudah salah semuanya kok pakai diganggu. Yang tahu hukum ini loh yang diganggu, supaya nggak ikhlas, supaya nggak khusyuk, supaya was-was. Itu yang selalu diganggu oleh setan.
Makanya penting orang punya ilmu ini penting, jangan dianggap remeh. Ya, penting punya ilmu karena ilmu ini adalah salah satu sifatnya Allah Ta'ala. Makanya dianjurkan kita untuk belajar ilmu. Nggak sama Pak, orang yang punya ilmu dengan orang nggak punya ilmu itu nggak sama. Kata Nabi Muhammad, fadlul alim alal abid, perbedaan orang yang alim dengan orang yang ahli ibadah tapi nggak punya ilmu seperti perbedaan bulan purnama dan bintang. Saya mau tanya Pak, kira-kira lebih terang mana satu bulan purnama dengan jutaan bintang? Lebih terang mana kira-kira? Bulan cukup satu sudah terang semuanya. Bintang walaupun jutaan nggak bisa nyala, tetap ya gitu-gitu aja. Itu perbedaannya kata Nabi Muhammad, orang yang alim dengan orang yang ahli ibadah tapi nggak alim seperti bulan purnama dan bintang-bintang. Walaupun satu saja orang alim, bintang itu jumlahnya jutaan, tetap tidak bisa mengalahkan cahayanya bulan purnama. Jadi jelas jauh Pak. Kita dengan Imam Syafi'i beda kok. Ya, dengan Imam Bukhari beda, dengan Sunan Ampel, Wali Songo beda. Anda lihat Wali Songo, Sunan Ampel sudah meninggal 700 tahun, 600 tahun, yang mendoakan tiap hari ribuan orang. Imam Bukhari itu di makamnya nggak pernah dikasih parfum Pak, tapi tiap hari keluar bau parfum dari dalam makamnya Imam Bukhari. Sampai satu desa itu bisa mencium bau wangi yang keluar dari kuburannya Imam Bukhari. Kenapa? Ilmunya. Sampai meninggal pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mendoakan banyak, sampai kuburannya dijadikan harum. Kita kalau mati dikasih parfum aja, itu pun parfumnya kadang-kadang nggak mempan dengan bau bangkainya tubuh kita. Waliyadzubillah min dzalik. Kalau meninggal, siapa yang mau doakan Pak? Maaf, itu Wali Songo nggak punya keluarga, nggak punya turunan. Subhanallah, yang doakan ribuan tiap hari. Kita ini loh kalau meninggal, siapa yang mau doakan? Anak pun kalau ingat itu alhamdulillah, untung berarti. Itu pun kadang-kadang ziarahnya maaf setahun sekali, kalau mau lebaran atau puasa baru ziarah. Ya, padahal disunahkan untuk ziarah sama orang tua itu tiap hari Jumat, untuk ziarah kepada keluarga yang meninggal. Sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Loh, kita ini kalau meninggal siapa yang doakan? Itu perbedaan orang alim dengan orang biasa. Kalau orang alim itu selalu dikenang Pak, jasanya selalu dikenang. Imam Syafi'i sudah meninggal 1200 tahun, dikenang jasanya. Ya. Imam Bukhari sudah meninggal 1300 tahun, ya, 1100 tahun, dikenang jasanya sampai sekarang dikenang. Kenapa? Karena kealimannya. Alimannya. Makanya kalau orang alim itu dia akan hidupnya mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dianjurkan kita untuk cari ilmu, jangan sampai tidak cari ilmu, rugi. Ya, orang kalau nggak mau cari ilmu itu rugi. Nabi Muhammad mengatakan, jika di hari itu aku mendapatkan satu ilmu yang bisa mendekatkan diriku kepada Allah Ta'ala, berarti di hari itu adalah hari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Nabi Muhammad loh mengatakan. Jadi Nabi Muhammad itu tiap hari Pak pengajian Pak, masih bahas ilmu. Nabi Muhammad tiap hari bahas pengajian. Padahal Nabi Muhammad itu seorang presiden bahasanya, seorang panglima perang, menteri keuangan yang megang baitul mal, tiap hari masih buka pengajian Pak. Kita ini bukan presiden, nganggur terus, ya, bukan panglima perang. Kalau perang paling belakang kita ini mungkin, yang lainnya suruh maju. Bukan menteri keuangan, bukan ngurus keuangan negara, itu pun disuruh hadir pengajian nggak pernah mau. Waliyadzubillah min dzalik. Loh, kalau Nabi Muhammad orang yang sibuk setiap hari masih pengajian, kita lebih wajib. Ya, anggap seminggu sekali, anggap 2 minggu sekali, kalau nggak bisa anggap sebulan sekali. Jangan seumur hidupnya nggak mau hadir pengajian, rugi orang ini, rugi. Nabi Muhammad sudah mengatakan, kun aliman, jadilah kamu orang alim, kata Nabi Muhammad, seperti Imam Syafi'i, seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib, seperti sahabat Nabi, seperti Imam Bukhari. Kalau nggak bisa jadi orang alim, kun muta'aliman, jadilah kamu orang yang belajar ilmu agama. Ya, jadi santri, belajar fikih, belajar nahu, belajar shorof, belajar hadis, belajar Quran di pesantren atau di universitas Islam. Kalau nggak bisa muta'aliman, kun mustami'an, jadilah pendengar. Di mana ada pengajian, duduk dengarkan ceramah, itu namanya mustami'an. Ya. Au muhibban, kalau nggak bisa, nggak sempat, jadilah orang yang cinta dengan ilmu, cinta dengan ulama, cinta dengan majelis ilmu. Nggak bisa hadir, nggak bisa jadi orang alim, nggak bisa jadi santri, nggak bisa hadir pengajian, ya minimal donatur, naruh aqua kah, ya nambah ngasih apa, pokoknya cinta kepada mereka perhatian. Ya. La takunil khamis, jangan jadi kelima.
kata Nabi Muhammad, sudah nggak mau jadi orang alim, nggak mau jadi santri, ya nggak mau hadir pengajian dan tidak senang dengan mereka, fatahlak, maka kamu akan hancur hidupmu dunia akhirat. Waliyadzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadi orang-orang yang selalu mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang selamat hidupnya, bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sudah habis ya? Kecepatan 2 menit. Ah, ya, sekarang insyaallah.